Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deza Aziza dari program studi S1 Kebidanan semester 3 di Universitas Medika Suherman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi interprofesionalisme. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian komunikasi interprofesionalisme. Komunikasi interprofesionalisme adalah komunikasi yang terjalin di mana antara dua individu atau lebih yang membentuk interaksi untuk saling bertukar pikiran, opini, dan informasi yang melibatkan dua profesi atau lebih dalam upaya untuk menjalankan kolaborasi tim. Komunikasi interprofesional yang efektif terdiri dari ada kejelasan dan ketepatan pesan yang dapat diverifikasi, kolaborasi dalam memecahkan masalah, sikap tenang dan mendukung di bawah tekanan, memelihara rasa saling menghormati, dan memahami tentang peran unik masing-masing. Jadi, komunikasi interprofesional menjadi sangat penting dalam pelayanan kesehatan saat ini, di mana dapat memperluas populasi pelayanan kesehatan, khususnya dalam memberikan perawatan dalam kesehatan. Jadi, maksud dari komunikasi interprofesional efektif itu adalah keterampilan penting yang dapat meningkatkan fungsi tim yang berkualitas tinggi dalam perawatan pasien dengan melibatkan beberapa disiplin ilmu seperti dokter, perawat, dan tim kesehatan lainnya, atau kolaborasi interprofesi. Nah, selanjutnya, apa sih contoh komunikasi interprofesional? Contoh komunikasi interprofesional yang digunakan adalah SBAR, atau Situation Background Assessment Recommendation. SBAR merupakan teknik dalam mengkomunikasikan informasi yang penting yang membutuhkan perhatian dan tindakan dengan segera sehingga keselamatan pasien dapat terjamin dan terlindungi. Selanjutnya, menurut Berit G. tahun 2010, komunikasi interprofesi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan keselamatan pasien, karena melalui komunikasi interprofesi yang berjalan efektif akan menghindarkan tim tenaga kesehatan dari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan medical error. Menurut Potter dan Perry tahun 2005, keefektifan komunikasi interprofesional dipengaruhi oleh yang pertama ada persepsi, yaitu suatu pandangan pribadi atas hal-hal yang telah terjadi. Persepsi terbentuk apa yang diharapkan dan pengalaman. Perbedaan persepsi antar profesi yang berinteraksi akan menimbulkan kendala dalam komunikasi. Yang kedua ada lingkungan yang nyaman. Membuat seseorang cenderung dapat berkomunikasi dengan baik. Kebisingan dan kurangnya kebebasan seseorang dapat membuat kebingungan, ketegangan, atau ketidaknyamanan. Dan yang ketiga ada pengetahuan, yaitu suatu wawasan akan suatu hal. Komunikasi interprofesi dapat menjadi sulit ketika lawan bicara kita memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Keadaan seperti ini akan menimbulkan feedback negatif, yaitu pesan menjadi akan tidak jelas jika kata-kata yang digunakan tidak dikenal oleh pendengar. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi interprofesional? Nah, kolaborasi interprofesional itu adalah bekerja sama dengan profesi kesehatan lain dalam melakukan kolaborasi, komunikasi yang memastikan bahwa perawatan yang diberikan reliable dan berkelanjutan. Lalu, kolaborasi interprofesional dalam lingkungan kerja profesional
telah diakui oleh keperawatan dan tim kesehatan lain, serta organisasi profesional kesehatan sebagai komponen penting dalam keselamatan yang mempunyai kualitas tinggi dalam memberikan pelayanan yang berpusat kepada pasien. Jadi, komunikasi dalam kolaborasi itu merupakan unsur penting untuk kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Petugas kesehatan dokter, perawat, dan tim kesehatan yang lain harus bekerja sama membantu pasien untuk memecahkan masalah kesehatan yang kompleks. Selanjutnya, menurut WHO tahun 2010, kerjasama interprofesi terjadi ketika berbagai profesi tenaga kesehatan dari latar belakang profesi yang berbeda bekerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, menurut Sargean tahun 2008, tujuan kolaborasi tim kesehatan itu adalah yang pertama, untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Kedua, untuk meminimalisir masalah-masalah yang berkenaan dengan kebutuhan kesehatan pasien. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman kontribusi setiap anggota tim kesehatan, sehingga masing-masing anggota tim kesehatan dapat berkontribusi sesuai dengan profesi masing-masing. Dan yang keempat ada menumbuhkan komunikasi, kolegialitas, menghargai dan memahami orang lain, khususnya antar anggota tim kesehatan. Jadi, model komunikasi interprofesional itu dapat dijadikan suatu media pembelajaran bagi tim kesehatan untuk belajar dan melatih kemampuan dalam melakukan kolaborasi dengan profesi lain. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.